Oke, kita bakal bedah sesuatu yang lumayan brutal. Jadi dalam pembahasan kali ini, kita akan mengurai sebuah filosofi yang kontroversial, tapi jujur aja sangat kuat buat menaklukkan UTBK. Nah, semua ini idenya datang dari kanal YouTube Chatbot. Kita mulai dari sini ya, dari premis emosional yang jadi intinya. Menurut sumber ini, UTBK itu bukan sekedar tes. Anggap aja, ini kesempatan kedua buat siapapun yang benar-benar mau berjuang. Gak peduli dulu kamu gagal atau gimana. Ini adalah arena buat melawan takdir. Sekarang, kita masuk ke ide utamanya. Filosofi ini menuntut kita buat ngubah cara pandang kita soal ujian ini secara fundamental. Ini bukan lagi soal belajar biasa, ini soal mentalitas. Aturan main pertama, dan ini penting banget, turunin ego kamu. Kesombongan itu musuh utama kamu di sini. Kamu harus mau dengerin dan belajar dari siapa aja, bahkan dari orang yang mungkin kamu remehin. Kenapa? Karena di perang ini, pemenangnya adalah orang yang punya informasi dan sudut pandang paling lengkap. Nah, ini yang mungkin paling bikin jelek. Mindset brutal yang kedua, sadari kalau UTBK itu bukan tes pengetahuan. Anggap aja ini survival game, permainan posisi. Skor absolut kamu itu nggak ada artinya sama sekali. Yang penting cuma satu, posisi kamu dibandingin sama semua orang yang incer kursi yang sama. Biar lebih kebayang ya, begini kasarnya. Kamu bisa aja dapat skor 700, udah ngerasa keren banget. Tapi, kalau semua sainganmu di jurusan itu dapat 701, ya udah, kamu yang mental. Cuma beda 1 poin, kamu kalah. Sakit, tapi ya itulah aturannya. Oke, dari sini kita masuk ke bagian yang paling kontroversial mungkin ya. Filosofi ini bakal nantang langsung sebuah nasihat yang pasti sering banget kita dengar. Kalian pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Nasihat yang kedengarannya bijak, menenangkan, dan kayaknya bagus banget buat diikutin. Tapi, apa benar ini berlaku di medan perang kayak UTBK? Nah, disinilah kebrutalannya keluar. Sumber ini bilang, dalam konteks game yang super kompetitif, nasihat buat nggak bandingin diri sendiri itu adalah mentalitas pecundang. Itu cuma ilusi yang bahaya, cara buat nipu diri sendiri biar nggak ngerasa kalah. Logikanya tuh gini deh, kamu lagi balapan. Masa iya kamu merem dan pura-pura lari sendirian? Iya nggak bakal menang kan? Kamu harus terus-menerus lihat posisimu, lihat peringkatmu, dan cari tahu, si peringkat 1 itu ngapain ya kok bisa di sana? Ngabain kompetisi itu bukan strategi, itu artinya nyerah sebelum perang. Oke. Kalau cara pikir yang lama itu salah, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke rencana perangnya. Ini adalah cara buat ngebangun strategi kemenangan versi kamu sendiri. Ini pertanyaan kuncinya. Masalahnya kan, setiap orang itu otaknya beda, kecepatannya beda, cara mikirnya juga beda. Nggak ada satu strategi jitu yang cocok buat semua. Jadi, kamu nggak bisa cuma nyontek cara orang lain. Yang kamu butuhin itu sistem buat nemuin caramu sendiri. Dan ini dia jawabannya. Sebuah siklus kemenangan 5 langkah yang bisa kamu putar terus-terusan. 1. Ikut tryout yang pesertanya banyak biar datanya valid. 2. Analisis hasilnya habis-habisan. Bukan cuma salah di mana, tapi juga soal kecepatan, cara mikir, bahkan apa sih yang bikin kamu panik. 3. Evaluasi. Cari tahu biang kerok masalahnya. 4. Bikin strategi baru yang konkret buat ngatasin masalah itu. Dan kelima, yang paling penting, ulangi. Tes strategi barumu di tryout berikutnya, dan mulai lagi siklusnya sampai sempurna. Jadi, intinya apa? Mari kita kuatkan pesan utamanya. Ini semua nunjukin satu hal. Game ini bukan soal siapa yang terlahir paling jenius. Terus, buktinya apa kalau cara ini berhasil? Pencetus filosofi ini dia pakai siklus tadi buat naikin skornya dari angka 300-an sampai ke 790. Dari 300-an ke 790. Ini bukti nyata kalau sistem ini benar-benar jalan. Inilah kesimpulan akhirnya. Pemenang UTBK itu bukanlah anak yang paling pinter dari lahir, tapi dia yang persiapannya paling matang, paling strategis, dan punya kemauan buat terus coba lagi dan lagi. Ini adalah pertarungan soal siapa yang paling siap. Kita tutup dengan pertanyaan ini yang balik lagi ke kamu. Kamu di sini cuma buat ikut-ikutan, cuma buat meramaikan, atau kamu siap berantem buat ngerebut kursi itu? Pilihannya ada di tanganmu.